Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada seorang dokter dari Inggris liburan ke Australia. Namanya Dr. Charlie Fry, laki-laki. Liburan ke sana dan senangnya dia itu adalah dia suka berselancar, surfing itu. Naik papan selancar itu, cari ombak, itu yang dia suka. Dan kemudian sedang dia itu berselancar, tiba-tiba didatangi oleh ikan hiu. Waktu dia didatangi hiu, langsung pikirannya ingat satu hal. Mati aku ini. Ya, ikan hiu kalau dekat-dekat itu pasti ada maksud dan tujuan. Dia udah mikir, aduh mati saya nih, pasti mati ini. Tapi tiba-tiba dia ingat kepada sebuah video yang ada di YouTube, yaitu video daripada Mick Fanning. Mick Fanning ini adalah juga seorang peselancar, suka naik atau surfing di laut juga. Dan Mick Fanning ini sudah mendapatkan beberapa kali serangan ikan hiu ganas. Tapi sampai hari ini sudah beberapa kali dia terluputkan karena dia punya cara. Nah, waktu dia itu lihat hiu itu mendekat, dia ingat cara yang diberikan oleh Mick Fanning. Kalau yang namanya ikan hiu mendekat, apa yang harus diperbuat? Tidak boleh lari, tidak boleh membelakangi ikan hiu. Tunggu dia sampai betul-betul dekat. Begitu sudah dekat sekali, tonjok hidungnya. Boom. Harus tepat di hidung, tidak boleh melenceng. Jadi dia ingat video itu. Jadi tungguin saudara. Begitu ikan hiu datang betul-betul dengan tangan kirinya, dia tonjok itu hidung ikan hiu. Buah! Saudara tahu, ikan hiu itu langsung lari dan pergi. Oh, betapa bahagianya. Betapa bahagianya ibadah dan dapat ilmu baru. Semua kita dapat ilmu baru. Ikan hiu ini pergi. Dia cepat-cepat ditolong. Langsung dibawa ke darat. Dan saudara langsung dibawa ke rumah sakit karena tadi waktu dia tonjok itu katanya keras dan kasar sekali hidungnya. Nggak seperti hidung Pak Hani. Keras dan kasar hidungnya, jadi tangannya sampai berdarah dan harus diobati. Jadi kemudian diobati. Saya yakin satu hal, Dr. Charlie ini dia mengalami dalam satu hidupnya satu perasaan menang. Saya menang, kira-kira begitu. Karena ini kan bicara antara mati dan hidup Bapak Ibu. Saya lihat video yang lain ada seorang gadis yang berselancar. Kakinya saudara, kena gigit saudara. Langsung itu kroak begitu. Ini di kaki belakang ini. Tapi saya melihat bahwa Charlie Fry kemudian istilahnya bersaksi waktu di interview. Dan dia berkata itu hidup dan mati. Dan saya senang karena bisa ingat videonya Mick Fanning. Kalau tidak saya tidak tahu harus berbuat apa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, rasa menang, rasa bahwa dia menjadi menang ketika ada dalam satu situasi yang seperti itu satu perasaan yang luar biasa. Semua kita ingin supaya dalam hidup itu menang, betul kan? Nah, pemenang adalah orang yang tahu bagaimana menyelamatkan nyawanya. Dalam hidup kita ini, kalau kita bisa luput dari yang namanya musibah, hati itu rasa bersyukur dan puji Tuhan, untung aku menang, untung. Hari ini saya ingin bicara mengenai victorious life. Dan di dalam kita merenungkan akan victorious life ini Bapak Ibu,
Saya ingin bawa ke saudara dan saya melihat bahwa hidup berkemenangan itu bukan cuma masalah uang. Oh saya menang urusan uang. Oh saya menang dalam bisnis. Oh saya menang tender saya. Bukan itu. Hidup berkemenangan bukan sekedar menang dari sakit penyakit. Puji Tuhan saya divonis dokter harusnya mati. Tidak mati. Puji Tuhan saya divonis dokter harus begini-begini. Puji Tuhan karena kuasanya. Tidak. Lalu saya merasa hidup berkemenangan. Menang bukan hanya di situ. Menang bukan hanya dalam pertandingan. Kalau ada satu pertandingan dan saudara menang secara fisik. Bukan hanya itu. Tapi menang dalam urusan yang rohani itu penting. Bukan hanya dalam urusan jasmani. Itu sebabnya saya ingin bawa saudara kita lihat bersama-sama. Kemenangan yang paling mendasar dalam hidup ini kemenangan-kemenangan apa saja. Yang harus menjadi bagian saudara dan saya. Nomor satu adalah securing your place in heaven. Mengamankan akan posisi tempat saudara dalam kerajaan sorga. Itu kemenangan. Kalau tidak punya itu percuma. Hidup itu akan dikatakan kalah kalau saudara tidak namanya tercatat dalam kerajaan sorga. Ayat berkata dalam Markus pasal 8:36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan apa? Nyawanya. Yesus memberitahu dan memberikan kita ayat ini. Yesus berkata, percuma punya semua yang di dalam dunia ini, tapi kalau pada akhirnya engkau tidak selamat. Jadi bagi Tuhan, di dalam perspektif Tuhan, manusia berkemenangan adalah manusia yang namanya tercatat dalam kerajaan sorga. Nah, coba saudara pikir baik-baik, sudahkah nama saudara tercatat dalam kerajaan sorga? Kalau sudah, engkau punya kemenangan itu. Karena dengan jelas sekali dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Sudah diwanti-wanti oleh Yesus. Jangan sampai kita kalah di yang satu ini. Yaitu bahwa nama kita tidak tercatat dalam kerajaan sorga. Ketika murid-murid itu diutus pelayanan. Mereka pulang bangga. Luar biasa. Tuhan, Tuhan, kami usir setan, setannya pergi. Tuhan, Tuhan, kami sembuhkan orang. Wah, bangga. Tuhan bilang jangan bangga urusan begituan. Banggalah kalau engkau namanya tercatat dalam kerajaan sorga. Di dalam kitab Matius bagian yang lain. Tuhan, Tuhan, kami membuat mujizat demi namamu. Kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Hati-hati. Jangan sampai hidup sia-sia. Hidup yang sesungguhnya itu bukan cuma sekarang. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup setelah sekarang. Di dunia yang nanti. Itu hidup sesungguhnya. Karena di dunia ini hidup kita paling-paling itu 100 tahun. Paling-paling. Lebih-lebih lagi sedikit bonus. Kalau nggak sampai diskon namanya. Jadi kalau kita itu mencapai usia 100 tahun dan hidup di bumi hanya 100 tahun. Sedangkan hidup di dunia yang akan datang itu ribuan tahun, triliunan tahun. Kita harus hati-hati. Manusia zaman sekarang. Gak usah bilang ke Amerika. Perhatikan ibu-ibu itu. Pergi Bali aja bawaannya banyak sekali. Iya kan? Ntar ada yang ke Eropa umpamanya. Wah liburan 2 minggu, 3 minggu. Bawanya bisa banyak. Dari Indonesia loh bawa sepatu bisa 4, 5 pasang. Bawa baju banyak sekali. Bawa tas bisa 4, 3. Ganti kan biar apa? Biar fotonya berubah-berubah dong. Masa 2 minggu pakai tasnya 1. Aku tahu maksudnya. Tapi Bu, kenapa sih nggak bawa 1 aja di sini beli 3 di sana? Kan enak begitu. Iya kan? Dan kita mau liburan aja 2 minggu, 3 minggu. Bawaannya luar biasa. Dipersiapkannya luar biasa. Pertanyaan saya, kita nih nanti besok-besok pindah ke sana. Dunia yang satu itu. Persiapan kita apa? Kok nggak ada persiapannya? Nggak fair dong.
Ke Amerika 3 minggu aja persiapannya luar biasa. Mau nanti hidup triliunan tahun di dunia yang satu itu di sana. Gak ada persiapan. Apa gak keliru kita ini? Itu sebabnya Yesus mengajarkan supaya kita dalam hidup itu punya yang namanya spiritual life. Harus punya itu. Artinya belajar fokus pada hal-hal yang penting di dunia ini. Kita harus belajar pada apa-apa yang penting. Jangan buang waktu ngurusin apa-apa gak penting. Jangan buang energi ngurusin apa-apa yang tidak penting. Jangan buang usia ngurusin apa-apa yang tidak penting. Hati-hati hidup ini. Kita memang dari pagi sama-sama bangun. Sama-sama beraktivitas. Tapi permisi tanya ya, aktivitas saudara penting apa enggak? Memang itu yang sangat penting harus saudara kerjakan, fokus. Atau aktivitas saudara itu ya karena nggak tahu lagi mau ngapain jadi ikut aja. Bergulung-gulung di dalam aktivitas yang tidak ada. Orang Itali bilang tidak ada juntrungannya. Spiritual life kita harus punya. Spiritual wisdom, hikmat spiritual harus ada. Bahwa di dalam hidup kita harus belajar membentengi hidup ini dari jalan yang salah. Karena di dalam dunia ini selalu ada jalan yang benar, selalu ada jalan yang salah. Mana jalan yang saudara pilih di dalam hidup ini? Ada banyak tawaran untuk saudara berjalan di dalam jalan yang salah. Jangan jalan di jalan itu. Jangan tergelincir di jalan-jalan yang salah. Udah tahu salah masih mau coba. Udah tahu salah masih mau jalankan. Hati-hati itu. Apa yang ditabur manusia itu pasti dituai. Titik. Setuju Bapak Ibu? Itu. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Yesus bilang apa gunanya? Seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya di dunia yang akan datang di mana dia tidak tercatat nama di sorga. Tidak memiliki hidup kekal. Itu maksudnya. Makanya Alkitab bilang kalau ada satu jiwa bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Betul. Tapi kalau ada satu jiwa bertobat dalam gereja, banyak jemaat diem aja, santai aja, gak ada yang bersorak-sorak. Ngomongnya begini, alah nanti lah kumat lagi. Sekarang tobat. Nanti kumat. Nah ini. Karena kita mungkin kurang menyadari betapa pentingnya sebuah keselamatan jiwa. Jangan pernah tukar keselamatan jiwa dengan hal-hal yang tidak penting di atas muka bumi. Spiritual priority. Yaitu adalah prioritas rohani. Di mana kita harus membangun yang namanya ketebalan rohani. Saudara yang mengerti mobil tahu bahwa kalau mobil itu sudah kusem catnya harus dipoles. Cat kalau kusem dipoles, sekarang banyak tawaran nih. Tawarannya apa? Tawarannya adalah bahwa ada orang bilang masukkan ke bengkel kami. Punya kami itu untuk mengkilapkan 3 lapis loh. Hebat. Orang lain bilang punya kami 5 lapis. Lebih tebal. Yang lain bilang punya kami 7 lapis. Nanti ada lagi. Punya kami kerjakan baik-baik 9 lapis. Jangan-jangan besok-besok ada lagi 12 lapis. Apa maksudnya? Kalau saudara ditawarkan supaya cat mobil saudara itu bagus, saudara pilih 7 lapis apa 3 lapis? Kita akan pilih 7. Lebih tebal. Sama. Mempertebal hidup rohani kita itu harus dibangun layer per layer tiap hari. Doa saat teduh, penyembahan, terus itu. Seperti itu. Terus. Manusia tidak tiba-tiba bisa ABCD Bapak Ibu. Tapi waktu kecil A. Lihat satu buku isinya A. Satu buku lagi isinya B. Kira-kira begitu kan. Satu buku C. Wah. Lalu diajar tulisan indah. Wah. Karena belepotan semua.
Kita belajar waktu kecil, lapis demi lapis kita belajar itu. Kita bisa baca koran itu enggak langsung. Karena kita belajar lapis demi lapis, kalimat demi kalimat. Membangun hidup rohani adalah seperti itu. Hati-hati kalau sudah punya yang namanya keselamatan jiwa, jangan dibuang percuma. Oleh karena adanya tawaran-tawaran sesuatu yang ada di sekitar kita, yang bisa merusak nama yang tercatat di sorga. Jangan pikir kalau nama saudara tercatat di sorga lalu saudara berbuat aneh-aneh itu nggak bisa hilang. Siapa bilang? Ada ayat berkata kerjakanlah keselamatanmu. Itu artinya apa? Jaga tetap selamat dan tetap tercatat. Jangan berbuat aneh-aneh dan membuat nama yang sudah tercatat di sorga itu dihapus. Di-delete. Terminate. Jangan. Ada dua kakak adik, Anton dan Stefan. Anton itu dilahirkan dengan mental illness. Jadi secara mental dia terbelakang. Stefannya normal. Kakak adik ini hidup bersama. Sampai pada satu waktu Anton berkata kepada Stefan. Dia berkata, "Kak, aku mau hidup sendiri. Aku mau tinggal di apartemen sendiri. Mau ngurusin hidup sendiri. Kasih jarak deh. Kita nggak usah terus-terusan lihat lah. Kasih jarak lah." Oke. Tinggal sendiri di apartemen. Tidak berapa lama Stefan ini kangen datang ke apartemen. Cari saudara kandungnya. Hilang. Nggak ada. Ingat, mental illness. Ada keterbelakangan secara mental. Cari tidak ketemu. Cari tidak ketemu. Saudara tahu kalau saudara punya saudara kandung atau saudara punya anggota keluarga dan tidak ketemu dicari. Itu bikin kepikiran. Ibu Agnes pernah ngalamin itu. Mamanya hilang. Karena umur 84. Pikun. Jadi bisa keluar, tidak bisa pulang. Ini di Jakarta lagi itu terjadinya. Ibu Agnes bangun lebih pagi, nyembah lebih pagi. Malam saya udah tidur, dia nyembah lagi. Terus doa, mamanya hilang berhari-hari. Berhari-hari. Saya waktu pertama kali dengar mamanya hilang, kagetnya luar biasa. Mau cari di mana? Ditanya orang pun gak bisa ngomong nomor teleponnya berapa di rumah. Alamat di mana pun gak bisa tahu. Hilang. Tapi heran Tuhan itu. Dengar doa Ibu Agnes. Naik bis gak turun-turun, bis Damri. Sampai bisnya parkir. Udah malam. Jadi supirnya lihat ini gak ingat apa-apa. Jadi dibawa pulang oleh supir bis Damri dan inapkan di rumahnya, dipelihara, dikasih makan, minum, sampai lama-lama nggak tahu tiba-tiba inget. Lalu dibawa jalan. Ketemu di tengah jalan dengan kakak Ibu Agnes. Pulang. Gak sekali. Hilang kedua. Hilang ketiga. Kaget saya. Kok sering hilang mamamu? Saya bilang kalau orang tua sering hilang pikun itu dikasih gelang, ada nomor HP, nomor telepon, emergency please call, kan gitu. Iya kan kita kalau bikin brosur aja ada gitu, kontak person, nomor teleponnya 081 sekian, kan gitu. Dulu saya pernah bilang, udahlah kalau gitu mama itu ditato aja di tangan, nomor HP-mu. Jadi kalau hilang gitu kan, nggak mau. Jadi kapan waktu itu lagi, mama hilang. Ibu Agnes bilang sama saya, mama hilang. Saya bilang tenang, pasti balik. Udah biasa kembali kok, pasti balik. Ya puji Tuhan selalu balik lah. Nah ini, yang satu ini antara Anton hilang, tidak kembali 5 tahun. 5 tahun.
Saudara tahu, dari Amerika entah gimana ceritanya bisa sampai di negara Brasil, Amerika Latin. Dan jalan di jalanan yang dia nggak ngerti apa-apa. Dia punya apa-apa. Ya, saudara tahu. Polisi perempuan namanya Helen, lihat dia, ini aneh ini orang. Dideketin, diinterogasi. Wah, ini orang pikun. Bawa pulang ke stasiun polisi. Kasih makan, kasih minum, diinterogasi. Lama-lama itu ingat kalau dia namanya Anton. Ingat. Anton Pilipa, ingat dia. Wah, di searching di internet saudara. Kok pasti ada untung. Cari siapa keluarganya. Dapat si Stefan. Telepon ke Amerika. Stefannya terbang ke Brasil. Ketemu dengan saudara kandungnya. Potongannya gembel luar biasa. Tapi dia peluk. Bahagia sekali. Karena yang hilang ini ditemukan. Kita yang sudah punya nama tercatat di sorga jangan hilang lagi. Amin. Jangan berbuat apa-apa yang bisa membuat engkau terhilang dari hadirat Allah. Jangan berbuat apa-apa yang bisa membuat engkau terhilang dari bilangan komunitas Kristen. Jangan berbuat apa-apa yang membuat engkau hilang dari iman Kristiani. Hati-hati. Firman bilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Jangan berbuat apa-apa yang bisa membuat engkau terhilang lalu namamu dicoret dari sana. Engkau ketok-ketok pintu sorga lalu dikatakan, enyahlah engkau, aku tidak kenal engkau. Hati-hati. Padahal di bumi sudah tiap minggu ke HFC. Tapi kalau sampai tertolak aneh itu nanti. Hati-hati. Jadi menang itu adalah kalau kita hidup, nama sudah tercatat di sorga, engkau menang. Karena sementara masih banyak orang di luar sana masih cari apa itu kebenaran, di mana itu kebenaran, di mana itu keselamatan, di mana itu hidup kekal. Saudara sudah punya, jangan dibuang. Yang kedua, kemenangan itu berbicara, win over your biggest temptation. Harus menang terhadap godaan terbesar dalam hidup. Kita tidak diciptakan Tuhan supaya hancur di dalam dan oleh karena godaan. Kita diciptakan Allah supaya kita itu menang atas setiap godaan. Itu sebabnya Alkitab berkata, sadarlah karena si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan dan mencari mangsa. Siapa yang bisa ditelan akan ditelan. Kita harus hati-hati. Ada satu ayat mengajarkan kepada kita dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sudah diajar oleh Tuhan bahwa untuk menang terhadap segala macam bentuk pencobaan hidup, kuncinya satu. Waspada dan berdoa. Itu. Jadi jangan tanya rumus apa lagi, teori apa lagi untuk menang atas pencobaan hidup. Udah dikasih tahu. Waspada, berjaga-jaga, berdoa. Roh yang di dalam kita sih baik nurut. Daging ini buas, daging ini lemah, daging ini gampang digoda. Itu yang kita harus hati-hati. Makanya kalau kita mau menang, kita harus tahu siapa kita. Know yourself. Manusia itu harus tahu. Harus tahu dirinya sendiri. Harus tahu. Dia harus tahu kekuatannya sampai di mana, batasan hidupnya sampai di mana, kelemahannya ada di mana. Saudara, kita harus tahu siapa kita. Kalau kita tidak tahu siapa kita, sulit untuk hidup berkemenangan.
Ini yang kita harus pahami. Kita kalah karena kadang-kadang kita tidak mengerti siapa kita. Sebenarnya sama dengan kalau kita beli kamera. Saya tidak mudah-mudahnya beli sebuah kamera. Saya tidak mudah-mudahnya. Kenapa? Saya akan cari tahu mengenai kamera itu. Dari mana? Speknya. Berapa megapiksel? Berapa kecepatannya? Berapa range ISO-nya? Berapa ini? Berapa itu? Daya tahan baterainya sampai di mana? Autofokusnya sampai sehebat apa? Spek. Itu artinya I know this camera. Umur udah berapa kita nih? Masa sampai hari ini nggak tahu kita nih siapa? Betul nggak? Udah dipakai sekian tahun dan puluhan tahun. Masa masih belum nggak paham siapa kita? Dirinya sendiri. Sampai ada orang memang pikun kali. Kalau ribut sama orang tanya, lu nggak tahu gua siapa ya? Siapa? Siapa gua ini siapa? Ya lu aja nggak tahu lu siapa, apalagi gua. Mari belajar dalam hidup. Mengenal diri sendiri itu penting. Mengenal diri sendiri. Supaya tahu bagaimana kita harus berjalan dalam hidup. Know your temptation, itu juga penting. Harus tahu apa godaan hidup. Yang selalu bikin jatuh itu apa? Ada orang tidak tahan sama uang. Janganlah dia menjadi bendahara. Pegang uang. Kalau nggak tahan sama uang, jangan ditaruh dan menaruh diri dalam posisi keuangan yang begitu banyak. Apalagi buat uang sendiri. Problem nanti. Ada orang nggak tahan dengan minum. Kalau nggak tahan dengan minuman-minuman keras, jangan dekatkan diri Anda kepada minuman keras. Itu aja. Jadi kalau saudara turun di airport, di Changi Airport, di Singapura itu, lewat duty free, banyak botol minuman di diskon 40%, 50%. Lewat aja, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lewat cari toko permen. Jangan saudara foto-foto di situ. Ini bagus ya botolnya, difotoin. Ini ada model baru ya, fotoin. Ini ada diskon ya, fotoin. Oh, selfie. Sebentar lagi katut dibeli nih. Apalagi orang sana juga pandai. Ini baru katanya, this is new. Please taste it. Coba sedikit. Oh, saya Kristen, saya tidak minum. Oh, gak apa-apa. Jangan minum lah, coba doang aja. Biar tahu, supaya memahami perkembangan zaman. Begitu minum, enak ya, enak. Mau lagi? Gratis apa gak mau, kan gitu. Lama-lama beli. Nah ini masalahnya. Kalau tahu kelemahannya itu di minuman keras, jangan deket-deket botol kecuali botol susu. Kalau tahu kelemahannya itu di judi, jangan dekat-dekat meja judi. That's it. Hidup itu kan begitu aja sih Bapak Ibu. Masa nggak kenal diri sendiri? Kalau nggak tahan dengan hawa nafsu, jangan bawa diri masuk ke daerah-daerah itu. Itu aja. Hidup itu sederhana kok. Kalau kita memang memahami. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kelemahannya itu pornografi. Dengar saya baik-baik. Jangan saudara itu deket-deket dengan segala macam website yang isinya gambar-gambar porno itu dan tulisan porno. Di website itu www apa itu namanya? Apa? Apa ya? Nggak berani ngomong ya. Itu jangan. Kalau saudara menjadi tidak kudus karena gadget, dengar saya.
ganti gadgetmu. Dari yang smartphone, ganti yang tidak smart. Yang hanya bisa buat nelpon sama SMS, that's it. Nggak bisa menjelajah dunia maya. Nggak bisa lihat foto. Nggak bisa baca-baca aneh-aneh. Itu. You have to know yourself. Engkau harus tahu diri Anda sendiri. Anda harus tahu itu ada kelemahan. Alkitab berkata, orang benar kalau lihat ada dosa, ada godaan, dia lari. Bukan lari mendekat, lari menjauh. Yusuf ketika dia tahu itu Tante Potifar itu betul-betul lagi terbakar oleh asmara. Sampai ditarik bajunya sampai lepas. Dia lari Bapak Ibu. Dia nggak bilang ini, lo wes lepas. Dia sembarang tante. Iya kan? Dia lari Bapak Ibu. Ini penting. Jadi kita harus tahu jenis-jenis godaan apa yang seringkali menjatuhkan kita. Hati-hati. Hati-hati. Keledai itu loh. Tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Karena kita berkali-kali loh. Kan repot jadinya. Betul tidak Bapak Ibu? Know God's power. Memahami dan mengerti akan kuasa Allah. Itu penting. Bahwa kuasa Allah sanggup menolong kita. Sanggup melepaskan kita. Sanggup menjagai kita. Supaya kita tidak gampang jatuh bangun dalam urusan dosa. Ini. Ada seorang pendeta bernama pendeta Rene Robert. Umur 71 tahun. Melayani Tuhan. Dia pendeta di Amerika Serikat. Tinggal di daerah Florida. Pelayanannya adalah kepada anak-anak jalanan yang berangasan, yang susah diatur, yang tukang berontak, yang kasar, yang tidak tahu balas budi. Dia layani itu. Satu kali ada satu orang anak yang dia layani, anak jalanan, namanya Stephen Murray. Stephen Murray ini dilayani sama dia. Entah kenapa saya nggak tahu. Lalu dia minta pendetanya anterin ke sebuah tempat. Pendetanya anterin. Di sana pendetanya dibunuh. Umur 71 tahun dibunuh oleh Stephen Murray yang dia layani. Ketangkap. Masukkan pengadilan. Lalu ketika pengadilan mau hukum dia punya lawyer. Lawyernya itu bawa satu surat. Surat itu Declaration of Life, deklarasi hidup. Surat ini ternyata ditulis oleh sang pendeta 22 tahun yang lalu. Jadi 71 kurang 22 lah. Surat ini ditulis 22 tahun yang lalu, isinya begini. Kalau terjadi apa-apa dalam hidupku, aku dianiaya orang ataupun dibunuh oleh siapapun, maka aku melepaskan pengampunan pada orang itu, dan orang itu tidak boleh dihukum dan harus dibebaskan dari hukuman. Dan itu dinotariskan. Jadi ketika dibawa itu ke pengadilan, Stephen Murray bunuh pendeta, bebas. Bebas. Tapi tidak di Surabaya. Bunuh pendeta Surabaya, masuk kau. Karena saya nggak nulis surat begituan. Bebas. Pengadilan gak bisa apa-apa. Karena sang pendeta tahu dia masuk di dalam pelayanan model apa. Kalau saya belajar dari pendetanya satu,
Ini pendeta penuh kasih luar biasa. Dia tahu hidupnya sangat terancam dalam jenis pelayanan itu. Dia sudah tulis. Artinya dia memberi yang terbaik dalam hidup ini untuk pelayanan. Kalau saya belajar dari Stephen Murray, saya belajar satu. Manusia yang diampuni. Bunuh pendeta. Dan pendeta yang dibunuh dia mengampuni. Nyeselnya kayak apa? Memang dia tidak dipenjara. Bebas. Tapi betapa menyesalnya dia setelah menyadari betapa baiknya pendeta ini. Membebaskan dia. Itu minimal 20 tahun. Kalau terbukti itu sebenarnya perencanaan, direncanakan sebelumnya, pembunuhan berencana, itu seumur hidup harusnya dibebaskan. Dia akan jadi manusia yang sangat bersyukur. Tapi dia akan merasa menyesal. Tangannya merenggut nyawa seorang yang penuh kasih. Yesus sudah mati buat saudara dan saya di atas kayu salib. Jangan lagi sakiti dia. Kita ini sudah diampuni. Kita sudah disucikan. Kita sudah dikuduskan. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Apalagi sadar itu dosa. Jangan main. Manusia itu kan dua macam. Ada orang berjalan terpleset masuk got, bisa. Tapi ada orang yang sengaja masuk got dan injak-injak got. Bermain-main di got. Ada juga itu. Tipe yang mana kita? Jangan sampai kita tipe orang yang suka cari got dan cari kotor dalam hidup. Hargai pengorbanan Yesus di kayu salib dengan belajar hidup kudus di akhir zaman. Hargai pengorbanan Kristus, nyawa yang diberikan buat saudara dan saya. Cinta yang diberikan buat saudara dan saya dengan dia mati di kayu salib. Kita hargai dengan hidup baik dan benar di akhir zaman ini. Menanglah terhadap godaan-godaan yang terbesar dalam hidup. Maka engkau seorang pemenang. Yang ketiga, becoming spiritual blessing for others. Menjadi berkat rohani bagi orang lain. Menang itu artinya hidup jadi berkat. Itu menang. Kalau hidup jadi benalu, belum menang. Tapi kalau hidup itu memberkati dan hidup itu betul-betul memberikan diri menjadi berkat rohani, Anda pemenang. Jadi Kristen itu bukan hanya ditebus, lalu kemudian masuk gereja, lalu kemudian ibadah terus tiap minggu sampai nunggu giliran pulang. Bukan. Hidup ini adalah ditebus, lalu kita mau hidup jadi berkat rohani. Bukan berarti jadi pendeta semua. Tersaingan sama saya. Tapi bagaimana hidup ini jadi berkat rohani, kita bisa bersaksi bagi Allah. Kita bisa konseling orang supaya hidupnya baik dan benar. Kita bisa mengajarin orang bagaimana caranya hidup. Ada banyak hal kita bisa lakukan tanpa harus jadi pendeta. Ada banyak. Firman berkata 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus itu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak jadi berkat rohani bagi orang lain. Celaka aku. Bukan seorang pemenang. Berarti seorang yang menang adalah orang yang mau hidupnya menjadi berkat rohani bagi orang lain.
Sudahkah saudara jadi berkat rohani bagi orang lain? Atau justru gara-gara saudara, orang lain yang sudah rohani mentah kembali, ganti agama. Gara-gara munek lihat kita. Yang mana itu? Ya maaflah. Saya kan cuma ngomong. Tapi kalau ada ya bertobatlah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi supaya kita paham hidup ini. Jangan sampai hidup kita ini membuat orang lain tersandung. Lalu orang lain berhenti ikut Yesus. Tuhan bilang lebih baik orang itu dikalungi dengan totope somur dari beton itu, cemplung no aja ke laut. Dilihat ikan hiu. Lebih baik orang itu tidak dilahirkan daripada dia membuat orang lain tersandung dan kemudian tidak sembah Yesus gara-gara dia. Hidup ini harus hati-hati Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus memahami spiritual calling. Panggilan rohani dalam diri kita. Tiap orang punya panggilan rohaninya. Kalau Anda seorang dokter, jadilah dokter terbaik dan memuliakan Kristus. Anda seorang direktur, jadilah direktur terbaik, muliakan Yesus. Anda seorang accountant, jadilah accountant terbaik, muliakan Yesus. Anda seorang lawyer, jadilah lawyer terbaik, muliakan Dia. Spiritual calling. Panggilan rohani. Hidup apa saja yang menjadi kapasitas hidup kita. Kita mau tetap jadi manusia rohani. Spiritual drive, hasrat rohani. Passion rohani. Apa yang menjadi passion saudara dalam pelayanan? Karena tidak semua orang itu punya passion yang sama, punya hasrat yang sama. Saya tidak bisa menjadi seperti worship leader. Mimpin, menyembah. Dulu pernah, waktu masih muda banget. Tapi setelah lihat perkembangan worship leader zaman sekarang itu keren-keren. Saya hanya bisa menikmati dan hanyut dalam pimpinan mereka. Tapi saya punya hasrat yang lain. Menjadi seorang pendeta, menjadi berkat rohani. Menyampaikan firman. Beda-beda. Ada orang lain hasratnya main musik. Kalau dia main musik, setan pergi. Jangan sampai engkau main musik, setan datang. Lain lagi ceritanya. Ya kan? Jadi hidup ini adalah seperti itu. Hasrat rohaninya apa? Panggilan rohani yang ditaruh Tuhan itu membangkitkan cinta kasih dalam satu bentuk pelayanan. Jalani pelayanan itu. Ada orang yang seperti pendeta Rene Robert. Panggilannya melayani orang-orang yang ada di luar sana. Jalan raya, pinggir jalan. Orang-orang yang dianggap orang biasa. Yang kayak begitu dia punya hasrat. Mungkin kita tidak. Makanya kita harus tahu itu. Kalau kita sudah masuk dalam pelayanan yang merupakan panggilan Allah dalam hidup, akan muncul yang namanya spiritual satisfaction. Kepuasan rohani. Dulu saya keliling-keliling sama Ibu Agnes. Keliling-keliling, pelayanan keliling-keliling. Naik turun pesawat, masuk keluar hotel, pindah dari pulau ini ke pulau itu, pergi ke luar negeri, kemana-mana. Oh. Saya bilang sama Ibu Agnes, setelah 6 tahun keliling, ngikut dia. Saya bilang hati saya ini kok kosong. Pelayanan model begini bukan panggilan saya. Dan panggilanmu apa? Panggilan saya jadi pendeta. Jangan. Wesian. Bahaya. Diliatin orang kiri kanan, disorot orang kiri kanan. Gak bisa gerak kau. Salah sedikit ketahuan. Rambut salah urus ketahuan. Salah warna ketahuan.
Ini mah nggak salah warna. Menyambut Natal ini. Kami berdoa bergumul. Disitulah Tuhan menguatkan hati. Passion saya, hasrat saya, panggilan saya adalah jadi pendeta. Puas? Ya. 14 tahun saya lewati. Tapi hati saya penuh sukacita melayani. 14 tahun jadi pendeta. Tidak pernah mikir kapan pensiun. Dan pensiun. Kurang berapa tahun ya pensiun? Enggak. 14 tahun ini hanya seperti beberapa bulan buat saya. Aneh ya. Karena hatinya di situ. Senang bisa lihat orang itu dari enggak rohani. Lalu dia jadi rohani. Senang. Dulu saya pernah ketemu jemaat. Bu, Bapak di mana? Oh, Bapak itu di sana. Diajak dong ke gereja. Gak bakal ke HFC. Sekarang sangat setia di HFC. Sudah 10 tahun lebih. Senang lihat itu. Manusia berubah, senang. Dulu ada yang bilang, Pak Hani, itu siapa sih? Kalau doa itu selalu ada di dekatnya Pak Hani. Pakai baju kayak begitu lagi. Kutungan. Kelihatan banyak. Tegur dong Pak Hani. Udahlah sabar. Kalau Anda lebih rohani, Anda yang harus lebih sabar. Saya tegur, nggak pernah. Sekarang datang gereja sudah bertahun-tahun datang gereja. Pakaiannya rapi. Tertutup dengan baik. Puas saya. Kenapa? Rohani dan dia berubah. Itu untungnya jadi pendeta. Tapi kalau saya jadi penginjil nggak tahu ini. Keliling-keliling kemana-mana nggak ngerti orang berubah apa nggak tahu. Itu kepuasan rohani saya. Melihat orang-orang yang saya bina itu bertumbuh. Yang dulu tidak pernah pelayanan, sekarang rajin pelayanan. Bahkan ada hasilnya. Itu kepuasan yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun. Spiritual satisfaction. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Saya baca kisah mengenai John Entwistle, seorang pemain bass gitar dari grup The Who. Sering rally kemana-mana, main musik top, terkenal. Satu kali waktu lagi gak main, dia kumpulin 5 gitar bassnya yang sudah rusak-rusak itu. Yang bagus di mana diambil. Gitar kedua, apa-apa yang masih bagus diprotolin, diambil. Gitar ketiga, keempat, kelima diambil yang bagus-bagus. Lalu dia punya gitar keenam ini yang juga nggak bagus itu dicampur-campur. Jadi apa-apa yang bagus disatukan di satu gitar yang baik. Gitar itu jadi bagus. Dia main, suaranya enak. Dipakai di mana-mana. Sampai satu kali waktu gitar itu sudah tidak lagi dipakai, lalu dilelang. Ketika dilelang Bapak Ibu, gitar itu ditaksir paling-paling laku 130 juta, paling tinggi. Tapi di dalam lelang yang sangat top itu di London, Sotheby's itu, atau Sotheby's bacanya, nggak tahu. Itu laku 1,4 miliar. Orang bilang apanya yang bagus kayak begini? Memang kalau dibanding sama yang lain-lain di toko, mungkin yang di toko lebih bagus. Apa yang buat ini mahal? Ya
Dia buat ini mahal. Artisnya, tangan artisnya sendiri yang merombak semua. Ngambil dari 5 gitar yang sudah hancur, ambil yang bagus-bagus, disatukan. Lalu jadi ini. Itu yang bikin mahal. Otak daripada artis tersebut, penyanyi tersebut, Entwistle. Ketika dia sudah mati, itu jadi 1,4 miliar. Saudara dan saya ini kita sudah hancur oleh dosa. Tangan yang maha kuasa itu datang. Ambil saudara. Perbaiki saudara. Kita yang dahulu tidak ada harganya, kita jadi berharga. Bukan karena kita hebat, tapi tangan yang menebus kita itu hebat. Sang pencipta yang menciptakan ulang dan merubah kita, memperbaharui kita, itu yang hebat. Lalu kita dibubuhi oleh darahnya yang mahal, itu bikin kita hebat. Itu yang buat kita jadi berkemenangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup. Tapi biarlah hidup saudara dan saya jadi berkat bagi orang lain. Hidup ini tidak akan puas kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri. Hiduplah untuk orang lain. Hiduplah untuk memberkati. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada Happy Family Center tema Natal kita, Mission of Love. Misi kasih. Bahwa kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi berbuat baik untuk orang lain. Seorang pemenang tidak bicara hanya secara fisik, hanya secara materi, hanya supaya bebas dari sakit penyakit. Tapi seorang pemenang adalah orang yang namanya tercatat dalam kerajaan sorga. Dan aman tercatat di sana. Dan orang yang hidup berkemenangan terhadap dosa. Dia tidak pelihara dosa. Dia bukan tidak bisa berdosa. Tapi dia adalah orang yang tidak pelihara dosa. Tidak punya dosa favorit. Dan tidak melakukan dosa. Dia bisa terpleset. Tapi dia tidak tinggal di dalam keterplesetannya itu. Dan dia hidup untuk jadi berkat. Itu pemenang. Mau jadi pemenang? Ini yang kita harus pegang. Ini yang kita harus pegang. Itu sebabnya mari Bapak Ibu dalam hidup ini. Sebelum kita tutup tahun nanti. Ubah hidup. Supaya kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kemenangan-kemenangan yang Kristus mau saudara dan saya berjalan. Dan itu akan sungguh jadi indah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.